Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari lainnya caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena masih pagi, apakah kalian sudah sarapan semuanya? Siap sudah, Bu. Belum, Bu. Oke, bagus. Jangan sarapan pagi ya, karena sarapan pagi itu penting supaya kita bisa fokus em, eh, belajar materi ekonomi pada pagi ini. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Putri disiapkan. Baik, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai belajarnya, marilah kita bersama-sama untuk berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Masih semangat kan? Masih, Bu. Masih, Bu. Oke, masih semangat. Sebelum memulai materi baru mengenai jurnal umum, Ibu pengen nanya materi minggu lalu itu tentang apa? Tentang persamaan dasar Apa materi akuntansi, kita? Bu. Ya, persamaan dasar akuntansi. Ada yang tahu apa itu persamaan dasar akuntansi? Tahu, Bu. Nah, coba Sartika apa? Suatu pencatatan transaksi keuangan yang menunjukkan jumlah harta suatu perusahaan yang sama dengan penjumlahan utang dan modal. Oke, bagus Sartika. Jadi, dalam persamaan dasar akuntansi itu ada bentuk umum, ada bentuk umumnya. Apa itu? Bentuk umumnya itu adalah harta sama dengan utang ditambah modal. Ibu anggap sudah paham ya materi tentang persamaan dasar akuntansi. Selanjutnya kita masuk ke jurnal umum. Ya, apa itu jurnal umum? Siapa yang tahu apa itu jurnal umum? Saya, Bu. Ya, Putri. Jurnal umum itu jurnal yang dipakai untuk melakukan pencatatan transaksi keuangan, Bu. Oke. Nah, jadi jurnal umum ini adalah aktivitas meringkas dan mencatat. Mencatat apa? Yaitu mencatat transaksi perusahaan yang terjadi dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya kita membahas fungsi jurnal umum. Ada 5 fungsi jurnal umum. Yang pertama, historis, mencatat, analisis, instruktif, dan informatif. Fungsi jurnal umum historis. Jurnal umum ini dapat dipergunakan sebagai sebuah catatan yang di dalamnya berisi bukti transaksi keuangan secara berurutan. Artinya apa? Artinya jurnal umum ini digunakan untuk mencatat transaksi secara kronologis sesuai dengan urutan waktu. Selanjutnya yaitu mencatat. Sudah jelas di sini ya, mencatat berarti sebagai pencatatan transaksi dalam suatu perusahaan. Selanjutnya ada analisis. Untuk menganalisis transaksi tersebut
yaitu jurnal ini transaksi apakah masuk sih ada instruktif. Jurnal umum sebagai instruktif itu sebagai perintah. Instruktif itu kan perintah, yaitu penjelasan yang tergolong di dalam kredit atau di dalam kredit sebelum kita memasukkannya ke dalam buku besar. Yang terakhir ada informatif. Informatif ini maksudnya informasi ya, informasi atau memberi keterangan. Yaitu jurnal umum ini memberi keterangan atau memberikan informasi seputar transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu perusahaan. Oke, selanjutnya ada kolom. Kolom apa ini? Ada yang tahu ini kolom apa? Saya Kolom Bu. Ya. Siapa? Sartika Ayu, Bu. Ya, Sartika. Kolom jurnal umum, Bu. Ya, kolom jurnal umum. Bagus, Sartika. Ini ada kolom jurnal umum yang terdiri dari 5 kolom. Yang terdapat tanggal, nama akun, ref, debit, dan kredit. Selanjutnya, sebelum kita membahas transaksi untuk dimasukkan ke dalam jurnal umum, kita ada aturan tentang transaksi dalam akun. Di akun ada harta, utang, modal, kredit, pendapatan, dan beban. Minggu lalu kita sudah membahas ya, apa saja yang termasuk ke dalam harta, utang, modal, kredit, pendapatan, dan beban. Di sini ada aturan pencatatan transaksinya. Misal harta. Harta jika bertambah dia menjadi debit, jika berkurang dia menjadi kredit. Untuk utang dan modal jika dia bertambah menjadi kredit dan jika berkurang dia menjadi debit. Untuk pref jika dia bertambah di debit dan jika dia berkurang di kredit. Untuk pendapatan jika bertambah dia di kredit dan jika berkurang dia di debit. Yang terakhir itu beban. Beban jika bertambah dia menjadi debit dan jika berkurang dia menjadi kredit. Selanjutnya kita masuk ke contoh transaksi perusahaan jasa PT YG per Desember 2020 yang didirikan Tuan Ajun. Nah, pada tanggal 3 April, Tuan Ajun menyetorkan uang tunai sebesar 14 juta sebagai modal utama. Kita masukkan ke dalam kolom yang tadi ya. Tanggal, kita tulis tanggal transaksinya, tanggal 3 April 2020. Nama akunnya, kas di debit 14 juta, dan modal di kredit 14 juta. Mengapa seperti itu? Karena Tuan Ajun ini menyetorkan uang tunai sebesar 14 juta, berarti dia termasuk kas. Kas itu berarti kasnya itu bertambah sebesar 14 juta. Jika kas itu bertambah 14 juta, maka dia di debit. Dan modal di kredit 14 juta. Mengapa modal itu di kredit? Karena jika modal itu bertambah, maka dia menjadi berada di kolom kredit. Selanjutnya, tanggal 22 April perusahaan di PT Big Hit.
tanggal 22 April 2020. Nama akunnya perlengkapan di debit 1.050.000 dan utang usaha di kredit 1.050.000. Mengapa nama akunnya itu ada perlengkapan dan utang usaha? Karena di sini kan perusahaan itu membeli perlengkapan sebesar bertambah itu tambah sebesar 1.050.000, dia menjadi di debit. Dan mengapa utang usaha? Ada nama akunnya utang usaha karena perusahaan itu kan membeli perlengkapan secara kredit, jadi otomatis dia perusahaan itu melakukan utang usaha. Garis bawah ya, ini secara kredit, berarti dia masuk ke utang usaha sebesar Rp1.050.000. Oke, sampai sini sudah paham? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah paham ya? Sebelum kita masuk kuis nih, ada yang ingin ditanyakan nggak? Sepertinya Nah, jika tidak, oke, sudah jelas semua ya. Tidak ada pertanyaan, mari kita melakukan kuis. Silakan dibuka sebentar, saya kirim linknya dulu ya. Linknya ada di grup chat WA, oke? Silakan dicek. Oke, sudah saya kirimkan ya linknya. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Tidak banyak-banyak soalnya, hanya soal. Hanya 5 soal saja. Baik, Bu. Baik, Bu. Apakah sudah semua? Sudah, Bu. Sudah. Sartika, Syadila sudah? Sudah, Bu. Oke, sudah. Oke, sudah semua ya. Selamat kepada Putri mendapat juara 1, Sartika 2, dan Syadila 3. Nanti nilai ini akan Ibu masukkan ke dalam penilaian ya, penilaian harian untuk kuis. Selanjutnya selesai. Kelas kita pada pagi ini selesai ya. Bagaimana? Masih semangat? Masih, Bu. Ya, harus semangat ya. Ya, Syadila. Ya, Bu. Harus tetap semangat ya. Tadi Ibu lupa.
Untuk absen itu Ibu kirimkan linknya di grup chat WA. Grup chat WA bisa diisi sampai 10 pas. Paham ya? Paham, Bu. Jangan sampai tidak mengisi absen. Nah, itu penting. Nah, sampai sini materi kita hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.